Halo teman-teman semua, kita berkabung ya teman-teman, sangat-sangat berkabung di mana ada temuan tangkapan oleh KPK ya, meng-OTT beberapa orang, terutama petugas pajak ya. Ini petugas pajak masih di level KPP, tetapi sudah korupsinya luar biasa miliar-miliaran ya. Kita special edition hari ini teman-teman, kita mengundang ada Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, terima kasih sudah kehadirannya. Ya, Dan Mas. ada Pak Sujono dari IWPI juga, dan juga ada ahli hukum dari Pak Rey juga bantuin kita teman-teman ya. Selamat Nah, sore. makasih Pak Sujono, Pak Rinto, Pak Rey. Saya akan share ke teman-teman dulu sedikit teman-teman ya mengenai ceritanya. Mungkin teman-teman udah heboh lah dari yang kemarin teman-teman ya. Ini mengenai KPK OTT 8 pegawai pajak ya. Ada emas, ada uang, ada dolar dan sebagainya, ada 4 miliar, ada 6 miliar dan sebagainya teman-teman ya. Sudah tahulah semua teman-teman. Jadi yang sangat kita sesalkan adalah Pak Purbaya ketika dia buka suara bukannya bilang, "Syukurin lo gue matiin." Enggak. Justru dia bilang, "Akan saya bantu," gitu ya. Dia bilang, akan ada pendampingan hukum Kementerian Keuangan dalam bidang hukum dan sebagainya ya. Pertanyaan pertama saya adalah, "Ini pakai duit siapa, Pak? Pakai duit neneknya si Purbaya atau pakai duitnya rakyat?" Gitu. Waduh. Kemudian ini juga sudah ada respon resmi dari DJP ya. DJP mengatakan lebih lebih santai kalau DJP ya. Kami menghormati, kami akan kooperatif dan sebagainya ya. Jadi nggak kayak Purbaya ya, terang-terangan mau bantuin anak buah dia sendiri. Kemudian, info terbarunya adalah orang-orang ditangkap ini ya, tersangkanya adalah penerima suapnya adalah, Dwi Budi, ini Kepala KPP Madya Jakarta Utara ya, KPP Madya. Bapak Agus Saifuddin yang lagi terkenal sekali ya, seluruh Indonesia terkenal orang ini ya, kepala seksi, kasihnya yang diduga berperan aktif dalam gitu. Kemudian Pak Askop Bahtiar, ini tim penilai di KPP Madya. Mungkin dia yang menentukan nilai dari PBB-nya dan sebagainya. Kemudian ini pemberinya ada Bapak Abdul, ini adalah konsultan pajak ya, konsultan pajak. Aduh, kasihan sekali konsultan pajak ya, bukannya jadi konsultan malah jadi tukang suap. Kemudian Edi Yulianto, ini adalah stafnya PT, ini juga kasihan ya. Asep menyebut pejabat pajak di Yakut, bla bla bla. Dah, teman-teman tinggal nonton ya teman-teman ya. Ini OTT pegawai pajak Yakut terkait suap perusahaan tambang nikel. Teman-teman tinggal nonton aja nanti lihat sendiri. Potensi kerugian 60 miliar ya. Jadi KPK ini mungkin perlu mengundang ahli seperti Pak Rey ya supaya lebih mantap lagi. Jangan langsung tiba-tiba mengatakan kerugian negara 60 M. Jangan-jangan kan angka 75 M di awal itu adalah omong kosong. Jangan begitu kan. KPK malah mengiyakan potensi awal 75 M, tapi nggak apa-apa ya. Kemudian ini kronologi dugaan suap yang dilakukan kepala kantor KPP Jakarta Utara. Nah, teman-teman tinggal baca aja nanti kita kasih sedikit ringkasannya. Ini ada profil PT Nikel ya, perusahaan nikel PT Wanatiara. Kita masih ingat kemarin ada cerita pengusaha itu bilang ke Pak Purbaya, kita akan dukung pemerintah, tapi jangan kami diperas kanan kiri atas bawah gitu ya. Nah, jangan-jangan ini juga kasus di mana pengusaha diperas dari atas bawah kiri kanan semuanya ya, jangan-jangan. Nah, jadi untuk memberi konteks ke teman-teman semua, ini yang kita tangkap nih ya, potensi pajaknya adalah 75 miliar. Ini awalnya yang diceritakan sebelum SPHP. Biasalah ya, sebelum SPHP kan ini orang diperiksa nih, PT diperiksa, sebelum SPHP terjadilah pembicaraan. Muncullah angka 75 miliar. Ini kan berdasarkan penilaian dari petugas pajak. Pertanyaan kita sebagai orang hukum atau orang konsultan pajak, yang pertama adalah kita bertanya, ini gimana hitungannya? Dari mana dasar hitungannya? Apakah ini upaya pemerasan atau bukan? Karena kan seringkali terjadi adalah orang ditembak dulu nih, angkanya ditembak dulu gila-gilaan, tidak ada dasar hukumnya, tidak ada perhitungan yang benar, orang sudah kaget, sudah syok, serangan jantung, barulah negosiasi. Ya, biasa begitu tuh kalau di negeri Konoha, teman-teman ya. Jadi kita nggak tahu nih kasus angka 75 dari mana. Jangan-jangan angka ini dibantu oleh konsultan pajak sama si oknum DJP-nya yang menciptakan angka ini. Kita tidak tahu juga teman-teman ya. Kita tunggu nanti persidangan di pengadilannya. Nah, kasihnya yang namanya Pak Agus tadi kalau nggak salah ya, akhirnya menurunkan nilainya, diturunkan, biasalah sama kayak si kasusnya si siapa tuh, yang Pak Antono, kasusnya Pak Rinto dan sebagainya ya. Sama ceritanya ini cerita negeri Konoha itu sudah umum teman-teman ya, bukan rahasia umum, ini sudah cerita biasa. Awal 75 diturunin, okelah kita deal aja deh.
all in 23M ya. 23M kalau kita rasiokan sekitar 30%. Ini hal yang wajar ya. Biasanya bukan hal wajar, ini memang kejadian nyata di negeri Konoha ya. Jadi awalnya dia tembak angka yang gede, kemudian dikasih deal 30%. Ya kan biasa ya, normal sekali ya. Kita tidak kaget dan tidak terkejut. Nah, 30%. Kemudian dia mintanya itu dibaginya 15 bayar pajak ke negara, 8M-nya bayar ke oknum si kasih ini ya dan kawan-kawannya. Jadi win-win solution lah. 75M-nya dilepaskan, negara dapat duit 15M, para oknum dapat 8M ya. Yang rugi siapa? Yang rugi itu si pengusaha, mampus dia digencet ya 23M. Tetapi dia keberatan, akhirnya deal, negosiasi. Nah, deal akhirnya segini teman-teman ya. Deal akhirnya adalah 19,7M, sekitar segitu ya. Terdiri dari 15,7-nya adalah resmi untuk bayar pajak, kemudian oknumnya itu dapat 4M. Jadi deal-nya itu dari angka 30% menjadi berubah 26% dari nilai awal. Kemudian dari angka ini pecahannya adalah 80% buat si pajak, negara dapat 80%, si oknumnya dapat 20%. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran umum dari cerita negeri Konoha ini ya. Segitu kacaunya negeri Konoha kita sekarang teman-teman. Oke, sekarang kita akan langsung minta pendapat dari IWP ini. Langsung Ketua Umumnya Bapak Rito Setiawan. Mungkin ada pesan-kesan bagaimana mau disampaikan oleh Pak Rinto mengenai kasus ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mas Awan. Ini selamat datang juga Pak Sujono dan Pak Rey ini. Nanti bisa langsung mengomentari. Ini saya dari tim IWPI sudah membuat pernyataan resmi, Mas, untuk beberapa media yang mulai hari ini dan kemarin sudah mulai dinaikkan beritanya, Mas. Mas Awan dan Pak Rey dan Pak Sujono. Ini saya izin share screen dulu, Mas. Jadi ini adalah pernyataan dari IWPI terkait dengan OTT pegawai pajak di Kanwil DJP Jakarta Utara. IWPI menegaskan, ini saja, IWPI sudah melaporkan dugaan korupsi Kortex sejak awal tahun 2025. Saya berserta Pak Rini, Mas, yang datang sendiri ke KPK untuk melaporkan terkait kasus Kortex. IWPI menegaskan bahwa sejak awal tahun 2025 kami telah melaporkan dugaan korupsi dalam proyek Kortex kepada KPK. Namun hingga saat ini laporan tersebut tidak menunjukkan perkembangan yang transparan dan signifikan. Pertanyaan di kalangan wajib pajak, apakah penindakan ini selektif sementara praktek serupa diduga terjadi di banyak KPP lain di Indonesia? IWPI mendorong penyadapan menyeluruh terhadap seluruh kantor pajak. Penyadapan terhadap seluruh kantor pajak yaitu 352 kantor pelayanan pajak dan 34 kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwil DJP. Langkah ini penting untuk membongkar praktik korupsi yang terstruktur dan berulang, bukan sekedar menangkap pelaku di satu lokasi. Nih, nota dinas Dirjen Pajak justru memperbesar resiko korupsi. IWPI menilai bahwa nota dinas Dirjen Pajak nomor 1 tahun 2024 yang pada intinya melarang perekaman audiovisual di kantor pajak justru berpotensi menjadikan 352 KPP dan 34 Kanwil DJP sebagai zona gelap pengawasan publik. Larangan perekaman bukan mencegah pelanggaran, tetapi justru menutup bukti. IWPI mendorong komitmen Menteri Keuangan Purbaya dengan catatan tegas. IWPI menyatakan mendukung penuh komitmen Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam upaya membersihkan oknum di Dirjen Pajak. Selama komitmen tersebut konsisten dengan ucapannya, yaitu setiap pegawai yang melanggar hukum tidak akan dilindungi dan harus diproses secara hukum. IWPI menegaskan dukungan ini akan berhenti apabila terdapat indikasi pelindungan terhadap pelaku. IWPI menegaskan dukungan ini akan berhenti apabila terdapat indikasi pelindungan terhadap pelaku, termasuk yang tadi disampaikan Mas Awan bahwa akan dilakukan pendampingan hukum oleh dari Menteri Keuangan. Kesiapan IWPI bekerjasama. IWPI siap menyerahkan data dan laporan pengaduan terkait indikasi korupsi, pemerasan, dan penyalahgunaan kewenangan. Kami juga siap mendorong MOU dengan Kementerian Keuangan untuk perlindungan pelapor. Nah ini, yang kita sayangkan adalah evaluasi terhadap pengawasan internal Direktorat Jenderal Pajak. Efektivitas lembaga pengawasan dipertanyakan. Ini di Direktorat Jenderal Pajak sudah ada 3 lembaga yang untuk mengawasi para pegawai pajak, yaitu bidang intelijen, Kitsda, pengawasan internal mereka, dan Komwasjak. Jika mereka terlibat atau membiarkan harus segera diusut.
Jika terlibat atau membiarkan harus diusut, jika tidak efektif perlu dievaluasi atau dibubarkan. Karena sudah berkali-kali terjadi gratifikasi dan korupsi ini. Posisi wajib pajak. Wajib pajak bukan pihak yang menginisiasi suap. Pemberian uang terjadi akibat tekanan dan ancaman. Ancaman SKP yang bernilai fantastis. Dampak langsung pada cash flow dan kelangsungan usaha. Relasi yang terjadi adalah pemerasan berbasis kewenangan. OTT 1 KPP bukan akhir persoalan. Korupsi perpajakan adalah masalah struktural. Diperlukan pengawasan menyeluruh, transparansi total, dan keberanian politik. IWPI konsisten membela wajib pajak dan reformasi perpajakan yang bersih. Terkait dengan pernyataannya ini bisa di-share tadi Mas, pernyataannya Pak Menkyu Purbaya Mas, sebelum ini Mas ya, terjadinya OTT ini saat awal-awal menjabat itu Mas. Video superhero-nya Pak Purbaya ya. Ini dia video superhero-nya Pak Purbaya waktu itu ya. Rupanya kenapa selama ini ya, saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Saya nggak tahu ini rahasia apa nggak. Gimana kalau orang pajak atau pihak cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Diselewengkan, kayak gini. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungi. Jadi kalau ada seperti itu, akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Oke, Rupanya bagaimana Pak? Ya itu setelah itu sebenarnya ada Mas, ada pernyataannya beliau yang mengatakan bahwa ini seperti melakukan pelanggaran hukum diberi insentif seperti itu Mas Awan. Ini kalau saya sambungan lagi Mas, ini sebentar ya, saya kasih terkait dengan analisa dari struktur ketatanegaraan kita saat ini. Nah, seperti ini Mas Awannya. Ini berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar yang berlaku sekarang. Struktur ketatanegaraan kita itu rakyat ini seperti tidak dilindungi siapa-siapa Mas. Hartanya lari ke sebelah kanan ini Mas. Nah, ini ada MPR yaitu saya analogikan sebagai suami, presiden itu sebagai kepala pemerintahan yaitu asisten rumah tangga, DPR adalah pengawas asisten rumah tangga. Di sini juga ada partai politik. Nah, posisi Menteri Keuangan di sini Mas. Jadi selama posisi struktur ketatanegaraan seperti ini, siapapun menterinya menurut IWPI tetap aja rakyat itu tidak akan ada yang melindungi. Seperti itu, Mas Awan. Oke, terima kasih Pak Rinto dari IWPI sudah memberikan penilaiannya ya. Kita sangat-sangat berduka dengan kejadian ini. Kita akan langsung meminta tanggapan juga dari Pak Sujono ya sebagai salah satu dari anggota IWPI dan sebagai seorang warga negara biasa. Bagaimana nih Pak Sujono menanggapi kejadian OTT KPK ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Wan. Selamat sore Ya. untuk Pak Rinto dan Pak Ri. Ya, sore Pak. Sebenarnya kita kaget nggak terhadap OTT ini? Ini kaget OTT ini itu hal yang biasa kalau menurut saya, ya kan? Ini bukan pertama kali dan juga bukan yang terakhir kali. Tetapi apa yang membuat kita terkejut? Sebenarnya yang membuat kita terkejut adalah pernyataan dari Pak Purbaya. Ya, beliau menyatakan akan memberikan pendampingan hukum. Ini saya sharing sebentar. Ini pernyataan yang sangat mengecewakan kalau menurut saya. Saya ini dulu di organisasi juga. Ketika di dalam satu organisasi ada yang tersangka kena OTT, saat itu dinonaktifkan. Saya mengharapkan Pak Purbaya kalau dia melihat video ini segera mengeluarkan surat penonaktifan terhadap pejabat-pejabat yang sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mereka tidak boleh lagi memiliki akses apapun terhadap sistem Kortek atau sistem yang ada di perpajakan. Nonaktifkan mereka supaya mereka bisa fokus kepada pemeriksaan terhadap OTT ini. Ya. Sama seperti waktu yang terjadi kepada Rafael Alun. Saya melihat masih lumayan Rafael Alun. Pada saat dia bermasalah, apa yang dia lakukan? Dia mengajukan permohonan diri dan itu jauh lebih terhormat. Sebelum dia dinonaktifkan, dia sudah mengajukan permohonan diri.
Nah, ini kan cilaka. Seorang atasan, seorang Menkyu, puncak kekuasaan eksekutif di bawah presiden, memberikan pernyataan ingin memberikan pendampingan hukum. Itu seperti cek kosong. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi ini menjadi moral hazard bagi semua pegawai di DJP. Loh, mari kita beramai-ramai korupsi. Nanti ada bos kita yang akan melindungi Ya, kita dengan memberikan bantuan hukum. Kan jadi begitu kan? ya, Betul nggak? betul Pak. Harusnya dia langsung mementingi DJP, memberi statement, langsung kasih sanksi. Ini orang-orang sudah tertangkap loh. Statusnya OTT loh Pak, bukan dikriminalisasi. Saya setuju kalau dia memberikan pendampingan hukum apabila pejabat pajak itu dikriminalisasi, bukan OTT loh. Kalau OTT mau cerita apa lagi, ya kan? Dan sekarang statusnya kan ditahan. Ya orang yang kalau tidak salah, tidak ada bukti, tidak ada dua bukti, mana mungkin ditahan. Betul nggak? Ya. Memang betul, statusnya belum terpidana, belum terapa. Tetapi kan bukti itu kuat. 6 miliar itu apakah bukan bukti? Uang sebanyak itu apakah bukan bukti? Itu kan bukan uang monopoli. Betul nggak? Ya. Jadi kalau seorang Purbaya memberikan statement seperti itu, saya meragukan masa depan Menteri Keuangan di tangan dia, Departemen Keuangan di tangan dia itu akan suram. Dia bilang mau selesaikan, mau bersih-bersih DJP, mau bersih-bersih bea cukai, mana mungkin. Itu harus ditunjukkan dengan perbuatan, bukan omongan. Kalau dari perbuatan yang dia tunjukkan hari ini, itu masih jauh. Masih jauh, nggak ada. Pemimpin yang dirinya kuat, dia tidak akan begitu. Harusnya dia perintahkan nonaktifkan segera. Sudah itu periksa. Tadi kan Pak Awan menceritakan 6M lebih. Ternyata ada lagi WP yang kena periksa dan memberikan gratifikasi. Jadi PT WP ini bukan satu-satunya yang menjadi korban. Ada lagi WP lain. Nah, ini yang mungkin akan terungkap nanti setelah sidang. Seberapa banyak. Nah, yang saya takutkan moral hazard ini. Mari kita berdamai-ramai korupsi. Nanti kalau terjadi sesuatu, bos kita akan berdiri di depan, membela kita, memberikan perlindungan hukum. Kan seolah-olah begitu. Jadi kalau setuju saya seorang menteri itu memberikan perlindungan hukum kepada bawahan, tetapi harus ada pembatasan. Jangan bikin cek kosong. Batasannya apa? Oke, sepanjang Anda dikriminalisasi, saya akan bela Anda. Tetapi kalau Anda OTT kena suap, harusnya langsung bikin jarak. Dia harus tegakkan. Supaya apa? Supaya pegawai-pegawai yang bagus itu tidak rusak gitu loh. Sekarang dia melakukan begitu, apa yang terjadi? Orang-orang DJP yang benar-benar bekerja itu jadi frustasi. Kok bos saya seperti itu? Kok melindungi orang-orang yang tidak benar gitu loh. Kami yang bekerja dengan benar-benar jadi disia-siakan. Nah, saya melihat itu pesan moral di balik itu seperti itu. Nah, mungkin nanti Pak Ria akan memberikan pandangan secara hukum lah. Jadi sekarang seolah-olah dalam kasus ini, itu KPK itu berhadapan dengan DJP. Karena apa? Saya memberikan bantuan hukum. Jadi si pelaku itu berlindung di balik Menteri Keuangan. Karena Menteri Keuangan memberikan statement seperti itu. Hadapi saya. Karena saya akan memberikan bantuan hukum. Jadi pihak yang bersengketa jadi Menkyu. Jadi pembelaan itu kalau dia membela boleh, membela secara hak prosedural, ya kan? Artinya dia ditangkap, hak-hak dia sebagai tersangka itu harus diperlakukan sesuai dengan hukum. Tetapi kalau membela perbuatan, ya nggak boleh, kan udah jelas OTT. Begitu Pak Awan, Pak Rinto. Nanti Ya. mungkin kepada Pak Re, saya lebih mengkhawatirkan kepemimpinan seorang Purbaya di sini. Jadi omongan dia di depan itu semua bohong itu.
Saya boleh bilang nggak bisa, nggak ada harapan. Apa buktinya? Ini sekarang sudah terbukti, sudah terbukti. Mudah-mudahan beliau bisa bisa segera mengkoreksi, jangan memberikan cek kosong kepada pejabat yang korupsi. Ya, itu terima kasih. Oke, terima Saya kembalikan kasih. kepada Pak Awan. Baik, terima kasih Pak Sujono ya informasinya dari seorang wajib pajak biasa ya. Jadi teman-teman, kita tidak terkejut dengan koruptor di dunia pajak. Sehari-hari kita melihat, bahkan kita sendiri pelakunya ya. Tapi di negeri Konoha teman-teman ya. Namun yang kita kaget adalah bagaimana seorang Menteri Keuangan mau berdiri tegak mendampingi oknum-oknum yang diduga koruptor ini ya. Sri Mulyani nggak berani gitu. Sri Mulyani nggak pernah terang-terangan dia di belakang meja iya bantuin, tapi nggak pernah terang-terangan di depan media mengatakan gue mau bantuin. Dan memang faktanya Sri Mulyani tidak pernah membantu ya Rafael Alun ketika dia dipermasalahkan, padahal waktu itu belum tahu ya, belum jelas dia itu koruptor atau bukan koruptor. Sri Mulyani sejak awal tidak mau campur tangan, tidak mau ikut campur ya. Tapi Purbaya sejak hari pertama belum tahu kasusnya apa, belum tahu masalahnya apa, sudah mengatakan kami akan berikan bantuan hukum. Memang tahu juga nih berbahaya ya. Padahal teman-teman, buat teman-teman yang nggak tahu ya bahwa semua tindakan pejabat negara harus berdasarkan hukum ya. Nah, eh, berhubung saya pernah menggugat Suryo Utomo ya dan sedang berproses, Suryo Utomo itu dibantu oleh Menteri Keuangan. Itu ada pasalnya di PMK. Nah, di PMK itu mengatakan seorang pejabat atau mantan pejabat Kementerian Keuangan itu dapat dibantu oleh Biro Hukum, tetapi dalam urusan perdata, bukan urusan pidana. Nah, jadi kita nggak tahu nih, si Purbaya ini mau ngebantuin itu pakai pakai pasal apa nih? Pakai undang-undang apa? Atau PMK apa? Dia mau bantuin teman-teman dia yang ditangkap pakai pasal pidana ya. Jangan-jangan dia mau bikin PMK baru. Kalau pidana pun akan kami bantu ya. Padahal udah kaya itu orang santai aja, Bos. Udah kaya itu yang ketangkap itu, fee-nya itu 4 miliar itu yang ketangkap, yang nggak ketangkap masih banyak ya. Jadi dia tuh mampu bayar pengacara, nggak perlu dibantu sama Pak Purbaya. Lagi pula emang dia mau dibantu sama timnya Pak Purbaya, yang biro hukumnya bikin surat kuasa aja salah, gimana mau bantuin dia lawan KPK, Bos? Ini KPK yang mau dilawan ini. Oke, kita langsung mengundang dari Pak Rey ya, Pak Rey sebagai ahli hukum, terutama di dunia perpajakan Konoha ini ya, atau perpajakan Indonesia lah. Bagaimana Pak Rey menanggapi berita duka ini Pak dari kasus tertangkapnya OTT terhadap oknum petugas pajak ya, bahkan di level KPP Madya Jakarta Utara. Silakan Pak Rey. Baik, terima kasih Pak Awan. Terima kasih juga Pak Rinto dan Pak Sujono untuk komentarnya yang sangat konstruktif ya. Tentunya apa yang baru saja kita dengar terjadi bisa dimaknai sebagai berita duka, tapi juga bisa dimaknai sebagai berita sukacita gitu ya. Kenapa berita duka cita? Karena kita melihat bahwa pilar-pilar pejabat kita sebagai pelaksana atau sebagai tangan kanan daripada rakyat itu kan masih sangat rapuh ya. Itu berita duka citanya. Tapi berita sukacitanya kita juga sangat senang karena di sisi lain penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK itu bisa berjalan lebih baik ya dengan membuktikan bahwa sebenarnya DJP nggak bersih-bersih amat begitu ya. Itu artinya penegak hukum yang lain juga bisa membuktikan sebaliknya bahwa ada organ pemerintahan yang belum menjalankan tugas dengan baik. Ya, tentu kita harus memberikan apresiasi ya kepada KPK yang sudah menjalankan tugasnya khususnya dalam pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi dengan dengan operasi tangkap tangan begitu ya. Nah, tentu kita tahu Pak Awan, Pak Rinto dan Pak Sujono kalau operasi tangkap tangan itu kan dugaan tindak pidana korupsi yang memang sudah nyata-nyata hampir menjadi kenyataan begitu ya atau menjadi kebenaran ya. Jadi memang masih dugaan karena belum ada putusan inkrah ya, tapi sudah menjadi mendekati kebenaran ya karena memang faktanya tertangkap tangan menerima suap dan memberi suap ya. Nah, jadi
sekali lagi tentunya kita harus bersama-sama memberikan apresiasi kepada KPK ya dalam melakukan operasi tangkap tangan karena KPK memberikan atensi terhadap satu direktorat di bawah Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Nah, itu artinya kan Direktorat Jenderal Pajak itu masih seksi Pak Awan, Pak Rinto dan Pak Sujono ya. Makanya diperhatikan oleh KPK ya. Nah, itu berkaitan dengan lingkup prestasi kalau saya boleh katakan yang dilakukan oleh KPK. Nah, berkaitan dengan kegiatan tangkap tangan ini, tentu ini juga merupakan pembelajaran yang baik buat DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak, khususnya buat Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya. Ini membuktikan bahwa ternyata DJP tidak bersih-bersih amat ya. Saya selalu mengatakan kalau diundang dalam podcast, saya selalu menggaungkan satu pertanyaan yang tentunya harus dijawab oleh kita semua, khususnya oleh Direktur Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan. Apakah ada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau di lingkungan Kementerian Keuangan ya yang memang belum pernah menerima uang dari wajib pajak? Ya, itu pertanyaan sederhana tapi harus dijawab ya, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kalau mau dikerucutkan lagi, apakah ada pemeriksa pajak yang belum pernah menerima uang dari wajib pajak? Ya, tentu ini jangan dimaknai sebagai suatu fitnah, tapi harus dimaknai sebagai suatu pertanyaan yang harus dijawab dengan kejujuran dan integritas. Ya, nah mungkin Pak Awan dan Pak Rinto serta Pak Sujono mungkin juga bisa membantu menjawab. Apakah ada? Ya, nah kalau ada mungkin kita akan diskusikan Pak Awan dan Pak Rinto dan Pak Sujono pada podcast yang akan datang. Ya, tapi itu saya mau tinggalkan pertanyaan itu, ya, supaya kita nggak kaget kalau kita bikin podcast lagi karena ada OTT yang lain. Ya, kenapa? Karena kalau sudah terjawab tidak ada, berarti kita akan siap dengan podcast-podcast yang lain, dengan OTT-OTT yang lain, ya, dengan pejabat-pejabat yang lain atau pemeriksa-pemeriksa lain yang akan kemudian ditangkap, ya. Mungkin bukan oleh KPK, mungkin bisa saja oleh kejaksaan, bisa saja oleh kepolisian, ya. Tapi kita nggak akan kaget kalau pertanyaan saya tadi bisa dijawab, ya. Nah, jadi ini tentunya gambaran bagi DJP untuk terus berbenah, ya. Meskipun sudah banyak kasusnya tadi disebutkan oleh Pak Awan, ya, sama Pak Sujono tadi sudah disebutkan. Ada kasusnya Pak Rafael, Alun Sambodo, ada Pak Angin, ada juga yang lain-lain dan lain-lain, ya. Tentu harapannya pada waktu kasus itu terjadi kan itu berhenti sampai di situ, tapi kan ternyata tidak ya, dan terus berlanjut. Maka pertanyaan saya tuh harus dijawab secara terbuka, Pak Awan dan kawan-kawan. Ya, kalau bisa 352 KPP yang Pak Rinto sebutkan tadi dan 34 Kanwil itu harus menjawab pertanyaan itu Pak, secara tertulis kalau perlu. Dan kalau perlu buat surat pernyataan gitu loh Pak. Ya, misalnya Pak Awan, saya sebagai kepala kantor ini tidak pernah menerima uang, ya kan, sepeser pun ya. Semuanya misalnya begitu Pak. Ya, supaya kita nanti bisa membuktikan benar nggak dengan adanya pengakuan itu perkara-perkara serupa ini tidak akan terulang kembali. Ya. Nah, itu yang tentunya menjadi masukan buat Direktorat Jenderal Pajak ya atau DJP. Jadi ternyata lembaga ini memang perlu terus dibenahi dan belum masuk kepada standarisasi bebas korupsi ya. Dan ininya tentu ini fakta ini bertentangan dengan fakta di mana katanya nanti rekan-rekan Pak Awan, Pak Rinto dan Pak Sujono bisa ngecek. Katanya hampir semua kalau tidak hampir berarti semua kanwil yang ada di Indonesia, 34 kanwil itu sudah memenuhi standar zona bebas korupsi, ya, zona bebas korupsi, ya, jadi WBK Pak ya. WBK, wilayah bebas korupsi. Kalau itu benar, maka menjadi pertanyaan Pak Awan dan rekan-rekan, ya, apakah kanwil DJP Jakarta Utara tidak termasuk, ya?
Kalau tidak termasuk, lalu kenapa ini masih kejadian? Kalau sudah memenuhi syarat wilayah bebas korupsi oleh Kanwil DJP Jakarta Utara, ya, lalu kenapa ini masih bisa terjadi? Apakah WBK-nya itu Pak Rinto itu WBK yang tanda petik ya dikondisikan atau memang sudah lulus seleksi sebagaimana seharusnya? Ya, kalau istilahnya kalau kita dulu kuliah namanya ini jangan-jangan nilai untuk lulus WBK-nya diduga dikatrol gitu Pak Sujono, ya kan? Nah, harusnya kan nggak lolos itu WBK-nya. Kok bisa lolos tapi ada kasusnya? Ya, ini lolos beneran apa lolos-lolosan? Ya, kan ini yang harus dipertanyakan gitu ya. Kalau kemudian ini sudah lolos, harusnya nggak terjadi. Nah, ini juga merupakan masukan kepada DJP, khususnya kantor pusat, untuk melakukan evaluasi ulang. Ini WBK-nya beneran nggak? Ya, atau cuma untuk mencari target tanda petik pencitraan bahwa misalnya hampir semua kanwil termasuk mungkin kanwil DJP Jakarta Utara itu sudah memenuhi syarat sebagai wilayah bebas korupsi, ya. Apalagi ditambah lagi dengan apa yang terjadi selama ini kan, termasuk upaya hukum yang Pak Awan ajukan ke MK, larangan merekam, ya. Nah, jadi sudah dilarang merekam tapi ternyata masih ada ya kan dugaan suapnya. Ya, jadi memang sangat relevan berarti antara apa yang dia larang dengan kejadian ini kan kontras gitu loh. Berarti apa yang mau diperjuangkan wajib pajak untuk terbuka itu sangat relevan. Ya. Nah, jadi ini tentunya merupakan mirror atau kaca ya cermin bagi DJP untuk berbenah diri ya. Ya, tadi saya katakan bukan hanya WBK-nya, tapi juga larangan-larangan tadi, termasuk merekam, ya, pemaksaan terhadap nota dinas untuk diterapkan, ya, di semua kantor pajak, termasuk KPP dan Kanwil. Apakah itu kemudian masih relevan nggak untuk dipaksakan? Sementara dugaan suapnya masih berlangsung sampai dengan sekarang, ya. Nah, ini kan harusnya menjadi mirror atau menjadi cermin bagi DJP gitu ya. Jadi jangan kemudian memaksakan nota dinas yang tidak ada dalam hierarki, tapi hasilnya juga ya gimana? Hasilnya kan juga ternyata sangatlah memprihatinkan gitu ya. Kalau nilai ini kan sudah rapor merah semua ini. Nah, jadi ini cerminan yang tentunya harus betul-betul diteliti oleh Dirjen Pajak, dicermati oleh Pak Menkyu ya. Jangan sampai sudah melarang dengan memaksakan nota dinas tapi nilainya rapornya merah juga. Jadi untuk apa dong memaksakan dengan nota dinas begitu ya. Nah, itu untuk Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya ya. Kemudian untuk wajib pajak ya, tentu ini juga masukan ya terhadap kurang lebih 70 juta wajib pajak, Pak Awan, Pak Rinto dan Pak Sujono ya. Bahwa sebagai wajib pajak nggak usahlah kita repot-repot kasak kusuk sana sini kalau kita tuh betul-betul sudah menjalankan kewajiban kita dengan benar ya. Caranya gimana? Tentunya kita tahu sama-sama ya, wajib pajak itu harus terus melakukan compliance dengan baik, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan review dengan rutin. Jadi ketika diperiksa itu nggak perlu kasak kusuk gitu ya. Nggak perlu kemudian heboh sana sini, bagaimana kemudian menurunkan nilai 75 miliar itu menjadi 15 miliar. Nah, saya tidak tahu persis kasusnya, tapi menurut saya perkara ini pasti mengikuti PMK yang baru sebagai hukum acaranya, yaitu PMK 15/2025. Karena ada nilai 75M yang disebutkan oleh KPK. Jadi menurut saya hukum acaranya ini yang baru, di mana ada pra SPHP. Mungkin pra SPHP-nya itu nilainya 75 miliar ya, Pak Awan, Pak Rinto, dan Pak Sujono. Nah, kemudian itulah yang kemudian dinego-nego-nego, dikondisikan, sehingga pada akhirnya SPHP-nya seolah-olah menjadi 15 miliar. Tapi itu sudah melalui proses pengkondisian, ya itu tidak terjadi secara natural gitu ya, 60M-nya itu raib begitu. Ya, nah jadi menurut saya ini terjadi karena WP-nya memang kurang paham terhadap compliance dan juga mungkin jarang melakukan tax review ketika kemudian diperiksa akhirnya kasakusuk dengan bernegosiasi atau dengan melakukan tanda petik ya dugaan suap ini.
Ya paling izin ini menambahkan, jadi kalau Ya. WP-nya kurang paham, ini kan juga di OTT ini kan ada konsultan pajak juga ternyata, Pak Ari ya, Nah, yang ikut ditangkap betul Pak. dan bisa ditayangkan, Mas Awan. Tadi saya kirim Ya, Mas Awan, ini profilnya konsultan pajaknya, Pak Ari. Jadi biar ya, biar kita sama-sama paham gitu loh, Pak. ya. Nggak Nanti saya main-main akan karena masuk ke situ. Nanti oke saya akan oke. masuk ke situ, Oh Pak siap. Rinto ya. Itu yang Ya ya. keempat, Pak. Oke Ya, ya siap. ya. Jadi saya masih masuk di yang poin ketiga untuk wajib pajak, Pak. Ya Ya, ya. jadi untuk wajib pajak kembali lagi kalau kurang paham tentunya dia bisa meminta bantuan ya Pak kepada Ya orang yang ya. kompeten ya. Orang yang kompeten itu tidak harus konsultan pajak karena terbukti hari ini konsultan pajaknya juga tidak kompeten gitu ya. Ya 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 ya. Nah, maka benarlah yang pernah saya katakan bahwa konsultan pajak bukan profesi, yang menjadi profesi adalah kuasa wajib pajak ya. Karena kalau konsultan pajak profesi, saya tidak yakin bahwa salah satu tugas profesi konsultan pajak itu adalah tanda petik ya menyuap. Saya Ya. tidak yakin itu adalah bagian daripada job desk-nya begitu ya. Ya. Saya sangat yakin bahwa itu bukan merupakan job desk-nya Pak Awan, Pak Rinto dan Pak Karena Sujono belum ya. ada undang-undangnya juga, Pak ya. Ya, ya. Jadi kalau itu mau dikatakan profesi, apakah betul salah satu tugas daripada profesi seorang konsultan pajak itu adalah menyuap? Sepertinya tidak gitu loh. Ya ya. Ya kan? Ya, atau turut serta dalam menyuap ya. Kita tidak tahu persis, nanti kita akan lihat sama-sama kan begitu ya. Apakah yang bersangkutan termasuk ke dalam delik yang mana? Apakah termasuk delik yang menyuap atau turut serta menyuap kan begitu ya. Nanti kita lihat. Tapi maksud saya tidaklah mungkin sebuah profesi itu kemudian termasuk di dalamnya adalah melakukan tindak pidana yang dimaksud tadi gitu ya. Sepertinya tidak begitu ya. Nah, jadi bagi wajib pajak tentunya carilah kuasa wajib pajak yang kompeten dan berintegritas ya. Kompeten saja tidak cukup, tapi perlu berintegritas ya. Nah, jadi jangan juga terkesima dengan label konsultan pajak, tapi carilah orang yang memang punya kompetensi dan punya integritas ya. Tidak main di dua kaki, Pak ya. Betul. Nah, ini yang terjadi kalau kemudian wajib pajak mencari orang yang memang kompetensi dan integritasnya masih ACDC, Pak. Ya. Nah, Nah, tapi itu kan yang kalau yang kita ketahui, Pak Ari, kan semua konsultan pajak merupakan mitra DJP itu, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Berarti kan kita mau ngomong integritas dari situ saja kan juga sudah gimana kan gitu, Pak. Ya, betul Pak Rinto. Makanya sekarang kita diskusikan yang poin keempat adalah konsultan pajak, ya. Nah, konsultan pajak lagi-lagi di sini banyak orang yang mengatakan bahwa konsultan pajak itu adalah mitra Direktur Jenderal Pajak. Meskipun secara tegas di PMK 175 maupun di PMK 111 yang katanya belum dicabut, secara tegas memang tidak menyebutkan bahwa konsultan pajak adalah mitra Direktur Jenderal Pajak. Tapi orang memaknainya, publik memaknainya seperti itu, orang awam memaknai seperti itu karena memang izinnya diterbitkan oleh dulu Direktur Jenderal Pajak, sekarang P2PK. Ya. Tapi itu sama-sama saja kan begitu, kepalanya sama-sama saja kan begitu ya, di lingkungan Kementerian Keuangan. Maka mereka disebut sebagai mitra, ya. Nah, pemaknaan mitra inilah yang kemudian membuat mereka itu terjebak dan terbelenggu. Ya. Jadi sepertinya makna mitra itu ya setengah membantu target, setengah lagi membantu WPU supaya bayarnya tuh ringan. Kan seperti itu kalau mau dimaknai. Ya, akibatnya seperti ini. Ya. Nah, kalau kemudian konsultan pajak dimaknai sebagai mitra, harusnya Menteri Keuangan Pak Purbaya juga memberikan pendampingan kepada si konsultan pajak. Karena kan dia sudah membantu target penerimaan pajak. Ya. Karena dia mitranya. Ketika 4 fiskus dijadikan tersangka dan diberikan bantuan hukum, tapi kenapa mitranya nggak diberikan bantuan hukum? Pak Awan, Pak Rinto, dan Pak Sujono. Harusnya kan diberikan bantuan hukum juga, karena kan konsultan pajak itu mencari target, membantu setidak-tidaknya mencari target penerimaan negara dari pajak. Nah, ternyata kan tidak dibantu oleh Pak Purbaya ya, atau Pak Menteri Keuangan. Nah, ini menandakan bahwa bahwa konsultan pajak, maksud saya, bukanlah mitra Direktur Jenderal Pajak. Buktinya kalau ada kasus hukum nggak dibantu, Pak Wan. Berarti tidak terbukti bahwa dia mitra. Yang dibantu cuman
Dari pegawai DJP aja, Pak ya. Betul. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan mereka mitra, berarti mereka tidak paham begitu masuk kepada kasus mitranya hilang. Begitu masuk kepada target, mereka adalah mitra. Nah, Iya, ini iya, kan iya. sangat ironis sekali kan begitu ya. Harusnya kan pendampingan itu diberikan sama, kedudukannya sama antara Fiskus dengan mitranya Fiskus. Tapi yang terjadi tidak. Nah, oleh karena itu saya melihat justru konsultan pajak ini adalah pihak yang tanda petik ya, ditumbalkan ya seolah-olah mereka itu mitra, tapi ketika terjadi kasus tidak diberikan bantuan hukum secara maksimal. Jadi dari kasus ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya konsultan pajak bukan mitra ya, karena bantuan hukumnya tidak diberikan sama. Iya, iya. Kemudian berkaitan dengan konsultan pajak juga, tentunya saya tadi sudah sebutkan di awal bahwa ini bukan profesi, karena kalau profesi tidak mungkin ya lingkupnya adalah menyuap ya. Kalaupun ini dianggap sebagai oknum, yang menjadi pertanyaan sekarang ya Pak Awan, Pak Rinto dan Pak Sujono, apakah kemudian organisasi konsultan pajak ini masih tetap mengakui yang bersangkutan? Ya, kita belum tahu sama-sama nih, apakah beliau ini anggota IKPI, anggota AKP 2I, anggota Perkopi, atau anggota P3 KPI. Ya, yang pasti itu bukan anggota P5I. Ya, Yang pasti. tapi itu anggota dari 4 yang lain yang saya sebutkan tadi. Pertanyaannya, kalau kemudian status beliau itu sudah menjadi tersangka, nanti menjadi terdakwa atau terpidana, apakah kemudian ini beliau itu tetap dapat menjadi anggota organisasi konsultan pajak? Ya, karena kalau kalau beliau masih tetap menjadi anggota, maka yang menjadi persoalan adalah apakah kemudian tanda petik profesi konsultan pajak itu standarnya serendah itu, ya kan? Bahkan terpidana pun bisa menjadi anggotanya. Iya. Ya ini kan yang menjadi pertanyaan sekarang, Pak Awan, Pak Rinto dan Pak Sujono. Ya, karena saya mendapatkan informasi juga, ya ada contohnya kasus Pak Awan yang kemudian permohonan perpanjangan izin kuasa hukumnya tidak diperpanjang karena persoalan-persoalan yang menurut saya tidak sesubstantif ketika yang bersangkutan itu menjadi terpidana. Ya. Nah, ini kan sama kurang lebihnya. Ya, kalau Pak Awan mengajukan permohonan perpanjangan kemudian dipersoalkan padahal Pak Awan itu tidak belum menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana, bagaimana yang sudah jadi tersangka? Bagaimana yang sudah jadi terpidana? Ya. Nah, ini persoalan hukum yang harus dilihat jelas oleh Menteri Keuangan ya. Setidak-tidaknya karena kan pengadilan pajak masih di bawah Menteri Keuangan sampai dengan 31 Desember 2026 ya. Nah, tentu ini tantangan buat semua ketua umum di organisasi konsultan pajak ya. Apakah kemudian yang bersangkutan tetap diakui sebagai anggota ya, dan kemudian jika iya apa alasannya, jika tidak kemudian tindak lanjutnya seperti apa supaya ada kesamaan perlakuan di mata hukum ya. Nah, jadi berkaitan dengan konsultan pajak ya, saya sudah menghubungi beberapa ketua umum ya, tapi saya sampai sekarang belum mendapatkan jawaban beliau Yang itu mana? anggota yang mana Yang kan mana? begitu ya, satu di antara 4 ini ya. Belum ada yang ngaku gitu, Pak ya. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, tapi siapapun organisasinya, maksud saya siapapun ketua umumnya, apapun organisasinya, tapi ini menjadi pekerjaan rumah ya, bahwa yang selama ini diakui oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pihak yang berwenang mendampingi wajib pajak, justru adalah pihak yang mendorong wajib pajak melakukan dugaan tindak pidana. Ya, berarti kalau begitu menjadi persoalan sekarang adalah kalau dulu DJP, Direktur Jenderal Pajak, sekarang P2PK. Yang menjadi persoalan berarti P2PK ini harus dilakukan evaluasi. Karena beliaulah kemudian yang menentukan si A jadi konsultan pajak, si B jadi konsultan pajak, si C begitu juga dengan level yang berbeda-beda. Brevet A, brevet B, dan brevet C. Ya, tentu ini harus dilakukan evaluasi. Jangan sampai kemudian kewenangan itu disalahgunakan. Artinya apa? Jangan sampai justru pihak yang diberikan
status sebagai konsultan pajak adalah pihak yang justru melakukan dugaan tindak pidana. Berarti proses seleksi yang dilakukan oleh P2PK itu sangatlah rentan sekali, alias minim standar. Ya. Padahal P2PK itu menggadang-gadang lagu konsultan pajak itu punya kompetensi. Apakah kompetensinya termasuk menyuap, Pak Awan, Pak Rinto dan Pak Sujono? Ya. Sebegitu tingginya kompetensi konsultan pajak, tapi justru mereka lah yang pertama-tama melanggar hukum. Ya. Ya, jadi antara kompetensi dengan integritas ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Ya, ketika si A dinyatakan lolos, apalagi saya dapat informasi bahwa yang bersangkutan ini adalah konsultan pajak brevet C. Ya. Betul ya Pak Awan ya? Ya. Nah, Ini jadi sekalian, sejauh ini, ini Pak Rey ya, sekalian saya tampilkan profilnya dari tim kami tadi ini, Pak. Sambil Oke, Pak Rey, silakan, Pak. sambil Pak Rey ini. Ya. Ternyata ini kami temukan Pak Rey, jadi dari tim kami, ternyata gelarnya bukan main-main, Profesor Dr. Abdul Kadim Sahbudin. Gelarnya banyak, ada 28. Dosen Oke. di Universitas Persada Indonesia IAI, dan dia juga ini Pak, sebagai KAP, kantor akuntan publik. Selain sebagai konsultan pajak, itu sebagai ini Pak, kantor partner di KAP, kantor akuntan publik. Itu Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Rinto. Berarti beliau kan bukan hanya konsultan pajak, tapi mungkin juga sebagai akuntan publik ya. Iya, betul Pak. Dan bergabung di kantor akuntan publik. Berarti memang Ya. izinnya seyogianya dimiliki oleh beliau itu minimal ada dua ya, ada Ya. konsultan pajak, kemudian Ya. ada akuntan publik. Publik, Kalau ya. kemudian dia punya kantor sendiri, berarti ada izin yang ketiga, yaitu izin kantor akuntan publik. Publik. Nah, bisa Oke. dibayangkan tadi Pak Rinto sudah Ya. tampilkan ya, itu sudah jadi profesor beliau itu. Iya, iya. Nah, kalau kemudian seorang profesor yang kemudian lolos ya seleksi konsultan pajak, akuntan publik, tapi kemudian tertangkap OTT, ya berarti kan kompetensinya itu kan tidak digunakan. Capek-capek ngapain punya kompetensi? Harusnya beliau itu yang paling utama di garda terdepan untuk membuktikan bahwa Fiskus salah. Ya kan? Harusnya dia yang paling utama membuktikan secara administratif maupun secara hukum bahwa Fiskus itu keliru. Bahwa koreksi yang 15 miliar itu adalah benar sesungguhnya, bukan 75 miliar. Ya, jadi 75M jadi 15 miliar itu bukan dengan tanda petik ya menyuap atau turut serta menyuap, tapi justru membuktikan sebaliknya dengan kompetensinya. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah P2PK terkesima dengan gelar profesornya? Ya, apakah P2PK terkesima juga dengan banyaknya gelar akademik yang lain sehingga kemudian diloloskan mendapatkan status konsultan pajak brevet C. Nah, jadi itu mungkin yang harus dilakukan evaluasi ya oleh P2PK ya. Kalau kemudian profesor saja melakukan ini, Pak Awan, Pak Rinto, Pak Sujono, ya. Lalu yang kalau gelar akademiknya cuma strata 1 bagaimana? Ya kan? Nah, apakah melakukannya lebih parah lagi begitu? Nah, ini kan yang harus kita pikirkan begitu ya. Nah, jadi itu mungkin gambaran yang saya bisa berikan kepada 4 pihak ya dalam peristiwa ini, peristiwa yang tadi Pak Awan bilang peristiwa duka dan juga pada saat yang bersamaan peristiwa suka begitu ya. Mudah-mudahan ini terus menjadi bahan supaya bisa menjadi perbaikan bagi pihak-pihak terkait. Begitu Pak Awan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rey. Informasinya sangat lengkap sekali teman-teman ya. Dari berbagai pihak, berbagai sudut, semua sudah dibahas oleh Pak Rey ya. Jadi masih ada pertanyaan, ini apakah asosiasi yang menjadi tempat bernaung dari Bapak Abdul tersebut ya, dari siapa, dan apakah sudah dipecat atau tidak, atau bagaimana? Dan kita juga masih belum tahu nih, kenapa direkturnya nggak terjerat ya. Ini juga menjadi tanda tanya sampai sekarang ya, ditangkap 5 orang tapi direkturnya tidak kena. Direktur PT ini mungkin akan kita cek ke podcast berikutnya ya. Dan mengenai kuasa hukum mungkin teman-teman yang ditangkap bisa menghubungi Pak Rey ya. Siapa tahu Pak Rey ditunjuk nih jadi kuasa hukum mereka melawan KPK nih ya. Karena Pak Rey kan kuasa hukum BP juga ya, kan mereka juga WP nih. Ya. Karena kan kalau dari pegawai pajak kan sudah dibela sama
Menteri Keuangan, tinggal dari wajib pajaknya gitu Mas. Iya nih, ini kalau wajib pajak ditangkap KPK dalam urusan pajak, yang bisa ngelawan cuma Pak Rey, nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi nih. Seorang kuasa hukum yang kompeten tuh nggak ada lagi nih selain Pak Rey nih. Wah, saya curiga jangan-jangan dihubungin Pak Rey nanti nih, ngelawan KPK nih. Hmm. Ya, saya mau Bercanda tambahkan ya. sedikit Pak Wan, Pak Wan, Pak saya Rinto dan mungkin Pak. mau Iya, silakan, mungkin Pak Rey dulu, silakan Pak Rey. Ya, jadi saya mau tambahkan oh iya sedikit ya, Pak saja. Rey dulu. Ketika nanti Fiskus itu menjadi terdakwa di pengadilan tipikor, ya termasuk wajib pajaknya dan termasuk konsultan pajaknya, tentunya kan mereka akan dibela oleh PH-nya, Pak, penasihat hukum. Dan PH-nya itu kan pasti advokat, ya. Nah, tidak bisa dari Kemenq. Kalau kemudian tadi Pak Menteri mengatakan akan memberikan pendampingan hukum, berarti kan pendampingan hukumnya itu ditunjuknya adalah para advokat, ya. Nah, para advokat itu kan tidak mungkin gratis, ya. Tapi kan tadi disebutkan akan dibantu, berarti ada anggarannya. Ada anggarannya berarti itu. Beda kalau kuasanya adalah Kemenq, Biro Advokasi dari Kemenq, atau Biro Advokasi dari DJP. Itu mungkin berbeda. Tapi kalau penasihat hukumnya adalah advokat, tentu kan mereka adalah pihak swasta yang bebas, merdeka, dan mandiri kan. Nah, ketika mereka nantinya mau menjadi PH atau penasihat hukum, kan tidak mungkin juga pro bono. Ya, hampir dipastikan lah tidak mungkin pro bono. Nah, begitu juga dengan WP, ya termasuk konsultan pajaknya. Nah, jadi kalau memang mau didampingi ya pasti nanti mereka harus mencari PH-nya. Ya, advokatnya siapa? Kan begitu ya. Nah, rekan-rekan di berbagai organisasi termasuk di P5I juga kan tentunya punya kompetensi itu untuk bisa membantu. Tapi poin saya adalah ya tentu itu harus dibiayai. Nah, kalau kemudian para tersangka dari DJP mau dibiayai oleh negara membayar advokat, nah bagaimana dengan konsultan pajak dan WP-nya? Ya mungkin konsultan pajak lah, kalau WP mungkin dia harus cari sendiri. Ya, dia harus bayar sendiri. Tapi konsultan pajaknya kan kalau mitra harus dibayarin juga. Ya, Pak Wan, Pak Rinto, dan Pak Sujono. Nah, pertanyaannya, anggaran itu apakah ada gitu loh ya? Ya, kalau ada tentunya ya tentu akan baik buat mereka yang didampingi ya. Tapi kurang baik juga bagi wajib pajak karena itu digunakan untuk hal-hal yang mungkin seharusnya tidak perlu dianggarkan gitu ya. Apalagi kalau kasusnya kemudian ketangkep tangan kan begitu ya. Kecuali tadi dikriminalisasi seperti yang Pak Sujono sampaikan. Demikian Pak Wan. Oke, makasih Pak Rey. Silakan Pak Sujono. Ya, Pak Rey, saya tergelitik ini mau menjawab pertanyaan Pak Rey itu apakah dari sekian kantor itu apakah Fiskus itu bersih dari tidak pernah menerima sepersen pun dari wajib pajak. Ini saya terus terang saya akan jawab ya. Saya ada dua jawaban. Jawaban pertama jawaban yang sangat skeptis. Skeptis ya. Kenapa saya memilih jawaban skeptis? Karena ini kan masih ada nota dinas. Yang kedua apa? Ini keinginan mereka untuk mengendalikan kuasa hukum itu sampai sekarang masih ada. Tadi Pak Ril cerita tentang P2PK. P2PK itu kan ditunjuk oleh Menteri Keuangan dari Departemen Keuangan, betul? Itu kan berarti kaki tangan mereka juga. Hanya perpanjangan tangan aja. Artinya apa? P2PK ini pun akhirnya harus tunduk kepada mereka, betul? Berarti ya supaya lebih halus saja. Tapi hakikatnya itu satu. Nah, saya tetap berpandangan skeptis. Hampir tidak dapat ditemukan orang yang seperti itu. Sampai saya mereka yang membuktikan tidak ada lagi OTT, tidak ada lagi pengendalian kuasa hukum. Karena pengendalian kuasa hukum ini adalah salah satu motif. Salah satu motif. Untuk apa? Untuk itu tadi. Itu motif yang paling jelas. Lepas saja kalau memang kita mau bagus, kuasa hukum itu nggak usah dikendalikan.
Ya. Biarkan mereka, serahkan mereka, apakah akan dipakai cari kuasa hukum yang tidak kompeten? Mana mau saya tentu cari kuasa hukum yang kompetensi. Jadi yang namanya kuasa hukum itu tidak bisa dikendalikan. Kalau ketika kita tentu ada motif-motif tertentu, buktinya seperti itu. Nanti diajari kuasa hukum menyuap Fiskus. Kan selalu begitu. Karena ya kuasa hukum ini adalah kasir. Kalau enggak kan nggak mungkin WP kasih duit ke DJP. Bagaimana merawat DJP? Ya kan? Dia mau makan uang tapi mau terhormat. Gimana caranya? Ya harus pakai kasir. Ya. Ya kan? Ya. Jadi pandangan skeptis saya sampai saat ini tidak ada, kecuali pihak DJP bisa membuktikan. Tidak ada. Saya nggak bisa membuktikan. Karena Ya. apa yang terjadi 2-3 kasus belakang ini adalah puncak es. Di dalamnya itu, waduh, kita nggak tahu itu seberapa besar. Ya kan? Karena kita bukan merupakan orang dalam. Tapi kalau kita di dalam, kita akan tahu, wah, ternyata sudah begitu parah gitu loh. Nah, itu jawaban skeptis saya. Kalau jawaban optimis saya juga ada, Pak. Bukan nggak ada. Ada nggak Fiskus yang bisa percaya 100% tidak terima uang? Ada, Pak. Ada 2 orang, Pak. Pertama, belum lahir. Yang orang kedua sudah mati. Jadi, pegawai Fiskus yang tidak menerima uang, saya percaya itu ada 2 orang. Yang satu belum lahir, orang yang kedua sudah mati. Itu. 2 orang itu ada. Saya percaya itu. Mereka 2 orang itu pasti nggak mungkin terima duit itu. Satu kan belum lahir, gimana bisa terima duit dia? Yang satu sudah mati, gimana mau kasih dia duit? Itu jawaban skeptis, optimis saya. Ya, kita kan bukan orang DJP, nggak ada kekuasaan untuk memberesin itu. Makanya saya berharap itu ada di Menteri Purbaya bisa memberesin itu. Kalau orang selalu bilang ikan itu busuk dari kepala kan. Kalau kepalanya lurus, yang bawah mana berani bengkok-bengkok. Gitu loh. Nah, sampai kapan ini kepalanya bisa lurus dulu. Itu loh. Jadi kalau sekarang ngomong kayak begitu, jadi gini berbahaya loh Pak Pare. Apa yang terjadi hari ini adalah bom waktu. Kepatuhan secara sukarela itu akan turun. Kenapa? Ya ngapain saya bayar pajak? Ini koruptornya pun dibantu. Gitu loh. Mending saya nggak usah bayar pajak. Saya bayar pajak nanti mereka korupsi dibantu. Ya kan? Jadi sebenarnya ini berbahaya sekali. Kalau Pak Purbaya mendengar podcast kita hari ini, ya apa yang dia lakukan hari-hari ini sangat berbahaya. Akan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap DJP. Dan lagi saya bapaknya sekarang. Betul. Dan murah hajat kepada DJP, hampir itu semua DJP berpandangan begini. Nggak apa-apa, bos kita ini kalau kita nanti kena OTT, dia kirim itu bantuan hukum kepada kita. Udah kita ramai-ramai korupsi. Ya kan? Itu kan pesan yang dikirim akan seperti itu. Masalahnya persepsi kan. Saya bicara persepsi loh. Persepsi dari suatu keputusan. Ya, orang akan menangkap seperti itu. Nah, ini bos kita ini lembek ini. Kita nggak akan ditindak, tidak akan dinonaktifkan. Coba hari ini semua dipecat atau diberhenti dinonaktifkan, kan takut semua. Yang lain itu kan jadi takut kan, wah bos kita tegas ini, jangan kita main-main ini. Nah, kalau pernyataan hari ini kan jadi contoh yang jelek. Saya selalu bilang begini, ini kan saya kebetulan juga pengelola ya, ada anggota saya. Saya bilang kalau ada anggotaku jelek, saya pecat, misalnya saya pecat dia, saya katakan dulu,
saya memecat Anda bukan karena saya benci atau tidak suka kepada Anda, tetapi saya lagi menjaga orang-orang baik yang masih bersama saya. Kalau hari ini kamu jelek, tidak saya tindak. Orang-orang baik yang bersama saya itu akan kecewa kepada saya. Mereka merasa tidak berguna. Saya kerja keras, kerja baik. Ini yang berantakan, yang korupsi, yang tidak benar, juga tidak ada tindakan. Jadi ibaratnya selalu saya bilang, kalau kita punya satu keranjang tomat, ada satu biji busuk, kalau nggak dibuang, nanti kita harus buang satu sekeranjang loh Pak. Satu keranjang itu kita buang semua nanti. Kalau yang satu busuk itu tidak cepat-cepat kita buang. Iya. Nah, saya maunya Pak Purbayan, kalau nggak nanti sekeranjang itu harus dibuang semua. Kalau sudah pada titik itu, sudah terlambat semua. Gitu Ya. Pak. Ya, terima kasih Pak Sujono. Jawaban terhadap pertanyaan saya. Saya kembalikan Pak Awan. Oke, terima kasih Pak Sujono ya, luar biasa teman-teman. Jadi ini teman-teman ya, ini kasus yang sederhana, sangat umum, sangat tidak spesial ya, tidak istimewa, tidak unik. Bagi kita-kita orang lapangan nih sangat-sangat normal-normal saja ya. Orang ditembak 75M, fantastis, kemudian tidak pakai dasar hukum, tidak pakai perhitungan rinci, cuman asal ngomong doang, kemudian orang wajib pajak bernegosiasi, kemudian dikasih angka deal, all in, kemudian deal ini ketinggian, kemudian diturunin lagi, itu hal yang biasa tuh. Jadi seluruh rangkaian ini adalah rangkaian yang sudah kita alami sehari-hari ya, tetapi di negeri Konoha. Sekarang saya mau tanya kepada Pak Rinto nih, sebagai orang yang terkena kasus langsung ya Pak ya, ini kasus yang lain ya, di PT Bapak ya. Angka Ya. deal 26% itu angka yang pas nggak nih sebagai seorang pengusaha? Kan dulu Bapak pernah kena 6M, kemudian diminta all in 2M, kalau nggak salah begitu ceritanya Pak. Gimana nih Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Awan. Jadi pengalaman saya pribadi ini saya sendiri Mas. Waktu itu tim kami dikenakan waktu itu ini Mas Awan, apa? Belum ada pra SPHP yang resmi. Memang sudah ada istilah pra SPHP yang disampaikan Pak Rey tadi, cuma secara peraturan Menteri Keuangannya itu belum ada Mas Awan. Jadi kami itu di SPHP-nya langsung keluar angka 6,5 miliar. Dan itu dikasih kode oleh tim pemeriksa untuk menghubungi konsultan pajak si A itu di kota kami. Nah, oke lah. Karena saya waktu itu tidak ngerti hukum perpajakan, saya carilah orang tersebut. Dan disitulah saya sudah bawa banyak dokumen ini. Harapan saya, seorang konsultan tadi, seperti kata Pak Ri tadi, dengan keilmuannya dihitung gimana. Tapi tidak ada Mas, langsung ditembak. Ini bisa selesai angka sekian. Saya usahakan. Itu mintanya 2 miliar, dari 6,5 2 miliar itu masih diusahakan Mas. Bahasa kasarnya seperti itu. Belum pasti 2 miliar gitu Mas Awan. Loh, padahal ini tidak lihat angka sama sekali. Tidak lihat dokumen sama sekali. SPHP-nya itu dasarnya dari mana, dokumen kami seperti apa. Kalau ini merupakan konsultan pajak merupakan profesi, seharusnya kan semua data diolah dulu, dimasukkan, oh ini seharusnya cuma bisa sekianan gitu. Ini tidak ada Mas, tidak lihat dokumen sama sekali, hanya lihat angka di SPHP, langsung gitu Mas Awan. Dan itu angka 2 miliar tadi Mas, itu di luar jasa hukum dari si konsultan Mas. Jasa hukum itu waktu itu kan karena masih SPHP, jadi jasa pendampingannya untuk pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Itu sekitar 100 sampai 200 juta itu Mas Awan. Jadi dan akhirnya saya lihat kasus di Metro TV saat Rafael Alun ada mengatakan juga ada seorang konsultan pajak yang di blur wajahnya mengatakan ternyata tarifnya memang antara 10 sampai 30%. Itu Mas Awan. 10 sampai 30%. Nah, tapi negonya itu Mas, kalau bisa jangan saat SPHP Mas Awan. Nah, makanya justru PMK yang baru ini Pak Are, mungkin PMK baru sudah menyediakan itu Pak Are. Ada pra SPHP. Nah, baru nego, baru keluar di SPHP karena menurut pengalaman saya saat bertemu dengan pemeriksa pajak, katanya kalau udah SPHP itu udah dipantau BPK. Angka SPHP tadi Mas Awan. Jadi kita nggak bisa main-main. Akhirnya kan dibuat pra SPHP. Ini kan berarti pra SPHP kan internalnya Dirjen Pajak. Terus yang menyambung lagi terkait dengan zona bebas korupsi di Kanwil ini Mas, DJP Jatim 3 tempat saya diperiksa, itu di depan udah ditulis itu Mas,
zona wilayah bebas korupsi WBK yang disampaikan Pak Re tadi. Nah ini barusan saya cek juga ternyata zona WBK ini Pak Re, Pak Sujono itu dikeluarkan oleh Itjen Kemenkyu. Jadi dari internal Kemenkyu sendiri, bukan dari eksternal. Jadi tadi konsultan dikeluarkan oleh Kemenkyu, WBK-nya oleh Kemenkyu gitu. Nah ini kalau nanti kita IWP ini kita akan usulkan ke Kementerian Keuangan agar menggunakan ISO 37001 anti penyuapan biar auditnya pakai audit eksternal yang lembaga sertifikatnya yang internasional. Nah itu baru itu benar-benar mereka mau menerapkan ini apa manajemen anti penyuapan. Tapi nanti akan bertentangan dengan tadi nota dinas yang melarang perekaman. Itu pengalaman saya seperti itu, Mas Awan. Jadi terakhir ini saya tanya sedikit ke Pak Re. Kenapa Pak Ari itu Menteri Keuangan sampai memberikan bantuan hukum, kok tidak Direktorat Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Pajak lah, itu kan anak buahnya, kok langsung Menteri Keuangan? Karena ini Menteri Keuangan sekarang langsung di bawah Presiden, sementara KPK juga sekarang kan sudah ASN, itu sangat kuat sekali benturan kepentingannya. Tadi akhirnya balik lagi sama Pak Sujono kan, ini akhirnya menjadikan moral hazardnya ini untuk ini seakan-akan pernyataannya Pak Purbaya di awal menjabat tadi itu seakan-akan ini diberi insentif untuk berbuat dosa. Itu menyalahkan Bu Sri Mulyani, sementara saat ini beliau malah menjalankan itu terang-terangan. Seperti itu Pak Ari. Mungkin kenapa kok tidak biro hukumnya dari Dirjen Pajak aja? Kalau Menteri Keuangan kan ini sangat kuat sekali Pak Ari, langsung di bawahnya Presiden dengan KPK itu Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Wan. Tadi saya sampaikan bahwa ketika Fiskus ya dan konsultan pajak menjadi terdakwa di pengadilan, maka dengan ancaman minimal 5 tahun keberadaan mereka harus didampingi ya atau diwakili oleh penasihat hukum ya. Dan penasihat hukumnya itu dalam perkara tindak pidana itu kan tidak bisa pegawai DJP atau Kemenkyu, Pak. Ya, dia harus advokat ya karena dia adalah karena yang menjadi terdakwa ya itu adalah orang yang dianggap itu bukan lagi sebagai pejabat, Pak. Ya, karena kan statusnya pasti sudah dinonaktifkan ketika nanti dia menjadi terdakwa di pengadilan, ya. Nah, oleh karena itu statusnya sebenarnya sama dengan masyarakat pada umumnya begitu. Dan oleh karena itu dia harus didampingi atau diwakili oleh advokat ketika beracara di pengadilan tipikor, ya. Pengadilan tipikor ini kan nantinya pasti ada di PN Jakarta Pusat ya. Jadi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Nah, yang menarik adalah Pak Rinto ketika Pak Menteri Keuangan mengatakan akan diberikan bantuan hukum ya. Berarti kan tidak ada advokat di Kemenkyu, Pak. Ya, yang ada itu kan biro advokasi. Pegawai juga, pegawai Kemenkyu tapi di bagian biro advokasi Kementerian Keuangan. Nah, berarti kan Kemenkyu harus mengeluarkan anggaran membayar PH, Pak. Nah, ini PH-nya siapa? Yang pasti bukan pegawai di Biro Advokasi Kementerian Keuangan. PH-nya adalah advokat. Kan begitu, Pak. Nah, PH yang akan menjadi penasihat hukum itu, advokat yang mana? Kan tidak mungkin diambil dari Kemenkyu advokatnya. Ya, pasti diambil dari advokat yang tergabung dalam banyak organisasi ya. Termasuk mungkin juga dari P5I begitu ya, kita kan tidak tahu ya. Nah, jadi yang menariknya adalah anggarannya itu dari mana Pak Rinto, Pak Wan dan Pak Sujono. Ya, berarti ada anggaran Pak, anggaran untuk membela para koruptor seperti yang tadi disebutkan. Ya, masuk di DIPA. Nah, apakah itu masuk di DIPA? Saya kurang tahu juga tuh gimana itu Pak. Apakah ada kan begitu ya? Karena kalau ada seperti yang Pak Sujono katakan tadi kan, bahwa nanti ya banyak koruptor yang akan melakukan tindak pidana korupsi dan akan diberikan bantuan hukum cuma-cuma. Berarti kan advokat dengan senang hati akan membantu, membela untuk mendapatkan haknya sebagai terdakwa. Betul bahwa terdakwa itu harus mendapatkan haknya. Tapi persoalannya yang akan membantu atau membela itu kan advokat yang kemudian harus dibayar ya. Meskipun bisa juga pro bono, tapi dalam banyak kasus tipikor itu jarang yang pro bono ya.
Kecuali kalau tipidum ya, tindak pidana umum itu bisa dimungkinkan. Tapi kalau tipikor ini kan artinya terdakwanya sudah menjadi lebih kaya daripada sebelum Iya, menjadi iya, iya. terdakwa, ya kan? Nah, jadi siogianya mereka lebih mampu kan untuk membayar PH. Nah, itu mungkin Pak. Jadi sangatlah tanda petik ya tidak berkeadilan kalau kemudian orang yang sudah menjadi lebih kaya secara ekonomis melalui mekanisme tindak pidana korupsi kemudian harus tetap dibantu ya dengan cara dibayari penasihat hukumnya. Kan kurang pas gitu ya. Ya. Ya, kurang pas gitu. Harusnya kan yang dibantu itu kan yang tidak mampu gitu ya. Tapi ini kan justru yang kemudian nilai ekonomisnya sudah lebih baik ya. Nah, meskipun melalui tindak pidana korupsi gitu ya. Tapi kan secara ekonomis dia sudah lebih bagus ya. Kemudian caranya menjadi tidak halal itu konteks lain ya. Tapi yang pasti dia punya kemampuan finansial. Nah, itu yang menurut saya jadi kurang tepat sasaran juga kalau kemudian anggaran itu dialokasikan untuk itu gitu ya. Kecuali yang Pak Awan tadi bilang, memang kalau wakilnya atau kemudian pihak yang mendampingi itu memang berasal dari pegawai Kemenkyu sendiri. Artinya kan tidak ada anggaran lebih di situ. Ya. Ya, itu kan datangnya dari internal mereka. Tapi kalau dari eksternal kan tentu harus ada anggaran. Anggaran itu datangnya dari mana? Sementara seluruh penerimaan pajak berasal dari WP. Apalagi tahun 2025 kan targetnya tidak tercapai, Pak. Lalu kemudian harus ngambil dari mana lagi, Pak? Kan itu yang jadi pertanyaan, Pak Rinto ya. Iya, iya, ya. Begitu kurang lebih, Pak. Oke, terima kasih Pak. Pak, Baik. kelihatannya setelah mendengar podcast kita, Pak Purbaya itu tidak jadi itu memberikan bantuan hukum. Saya yakin itu PHP Mungkin, nanti. ya Karena kan mungkin Pak dia Sujono, kan ya gimana Pak? silakan Pak. Saya setelah ini sampai ke ujung, saya menyadari ini jangan-jangan ini juga lip service juga. Hmm, iya. Di service kepada pegawainya. Udah kalian tenang nanti saya bantu. Nanti dicari duitnya nggak ada ya nggak jadilah. Oke. Ya kan dia bola-balik kan ya nggak apa-apa kan, hanya Hmm. dia Pak Purbaya ini ke orangnya ceplos-ceplos. Dia ngomong dulu nanti mikirnya belakangan kan, ini sudah keluar ya udah, oh tadi oh ya nggak ada duit ya jadi kalian pakai pengacara sendiri lah kan udah kaya kalian. Ya. sudah ada uang masuk kan udah kaya, nggak Iya. kayak Rafael kan Iya, juga nggak pakai bantuan enggak. hukum kan Betul. dari ini kan ya. Dari Mungkin konteks setelah dengar podcast kita Purbaya dia bilang udah kalian berhenti aja jadi dari DJP, jangan buat saya pusing. Dapat pencerahan Pak ya, baru dapat pencerahan dari Pak Re. Ya ini kalau saya sebagai Purbaya saya akan lakukan begini, panggil Sekjen, tolong kasih tahu, panggil Dirjen ya, tolong kasih tahu mereka suruh buat pengunduran diri dari PNS. Saya nggak mau urus mereka, kepala saya pusing. Iya. Nanti ini salah itu salah kan? Ya ngapain tangan saya jadi kotor, betul? Kalau mereka kotor, kenapa tangan saya harus ikut kotor? Walaupun memang kotor, Gitu loh. walaupun memang kebanyakan kotor semua ya tadi Pak. Tapi minimal Nah, itu kan skeptis kan, tapi ya, kan Bapak ya, nggak bisa buktikan mereka ya. tangannya kotor. Tapi kalau kita Ya, punya minimal persepsi skeptis kan minimal boleh, ya betul minimal boleh kan? ini dibuang dulu satu Pak ya. 1, 2 dibuang dulu. Ya kalau saya nggak mau pusing. Ya kalian sudah OTT sudah ngapain lagi? Udah kalian berhenti aja jadi DJP. Saya banyak orang kok yang bisa diangkat. Ngapain saya urusin yang bertiga itu? Itu pilihan yang pragmatis dan benar gitu loh. Ya kan? Kapan lagi gitu? Kecuali gini Pak ya. Saya nggak tahu ya. Kecuali Menkyu itu punya kepentingan di dalam kasus ini. Ya, tapi kelihatannya agak jauh ya. Atau mungkin ini kepala KPP-nya ada ikatan saudara atau apa atau gimana, saya Tapi nggak gitu jelas. kalau Kalau memang menurut tidak ada hubungan apa-apa, Pak Sujono, kalau menurut pengalaman saya nah ini gimana Pak? sebagai wajib pajak Pak Sujono, memang kelihatannya ini Pak ya, ini pengalaman saya skeptis juga Pak ya. Itu kayaknya memang oknum-oknum yang ini tuh memang sepertinya dipelihara dalam tanda kutip Pak Sujono. Karena yang muda-muda ini bagus-bagus Pak Sujono. Yang muda-muda ya, yang masih di level Oke.
pertanyaan saya kepada Pak Rinto, apa kepentingan saya memelihara mereka? Apa keuntungan saya? Saudara Karena bukan, anak bukan, karena target kan naik terus, Pak. atau Target penerimaan pajak kan naik terus ini. karena ada, Eh, hah? karena target penerimaan Iya, pajak kan kalau naik masalah naik target terus. siapapun saya suruh bisa capai target kok. Ya, betul. Enggak, kalau masalah target, Pak, itu bukan mereka aja bisa. Target itu karena bukan kepada kamu kan. Kalau nggak ada otoritas, gimana kamu mau ngejar ke target? Betul nggak? Yang diberikan Ya, oleh negara. Jadi siapapun bisa saya Ya, suruh. Orang SMA pun atau S1 pun dari anta beranta, begitu saya kasih kekuasaan, kamu kejar dia. Oh, mungkin dia ya, lebih canggih lagi, ya, ya ya, kan? ya, Yang penting otoritas itu harus diberikan dulu. ya, Itu kan saya tadi tuduhan itu kan kita nggak bisa sembarangan tuduh karena kita kan ya, tidak ada bukti. Sama seperti orang pajak itu, orang fiskus itu, dia punya persepsi begini. Semua WP itu maling. Sampai WP itu bisa dibuktikan dia tidak maling. Melalui apa? Melalui pemeriksaan. Dia pandangannya begitu. mm, Sampai dia membuktikan sendiri melalui pemeriksaan, didapat, kita sudah patuh, baru dia yakin. Oh ya, kamu benar. Tetapi sebelum ada pemeriksaan, di dalam otak dia, kalian ini semua tidak jujur. Nah, sekarang saya juga balik ya, untuk menjawab pertanyaan Pak Ray tadi. Bapak tadi tanya, ada nggak fiskus yang jujur? Pandangan sekretaris saya seperti pandangan wajib fiskus. Semua fiskus. fiskus saya persepsikan tidak ada yang bersih. Saya persepsikan ya, bukan menuduh Ya, loh. kecuali Ya, bisa dibuktikan dengan mau diperiksa oleh IWPI. iya. Kecuali mereka membuktikan apa? Pembuktian harta terbalik salah satu itu. Ya, yang atau ya diperiksa oleh pihak independen atau membuktikan LHKPN mereka. Jadi selama ngomong-ngomong ini kita agak susah juga. Tapi kita boleh dong persepsikan mereka seperti itu, sama seperti mereka mempersepsikan kita semua wajib pajak itu maling sampai Ya. kami membuktikan bahwa dia bukan maling. Nah, kita sebaliknya juga begitu. Jadi equal kita sama gitu loh. Yang namanya persepsi, kita kalau persepsi kan nggak bisa dihukum. Siap. Ya kan? Kita kan punya persepsi kan tidak menuduh. Ya kan? Karena kita tidak bisa membuktikan. Tapi masyarakat kalau ditanya begitu, coba kita survei, tanya ke semua rakyat. Kira-kira ada berapa persen fiskus yang jujur? Itu pertanyaan yang sulit dijawab. Tetapi kalau saya bilang optimis, saya bisa jawab yang tadi itu. Itu saya tidak bisa jawab. Yang saya bisa jawab adalah Sebenarnya saya yakin ada 2 pejabat fiskus yang saya yakin 100% jujur. Yaitu tadi, satu belum lahir, satu lagi sudah mati. sebenarnya Itu saya berani. Karena saya bisa membuktikan. Sebenarnya gini, Pak Sujono, ini saya ini ya, kalau saya sebagai orang IT saya juga IWPI, sangat gampang itu, Pak Ray, Pak Sujono, Mas Awan, untuk membuat sistem seperti itu. Contohnya, semua wajib pajak yang diperiksa itu bisa laporkan dugaan-dugaan intimidasi, suap, pemerasan dan lain-lain. Itu melalui website yang dibuat oleh Kemenq dan itu datanya publik. Udah langsung clear itu. Secara IT sangat mudah sebenarnya, Pak Jono. Hanya lapor aja. Iya, Kita sekarang belum menuduh, kalau sekarang kamu betul, sekarang kalau kamu nggak ada rekaman gimana? Iya, enggak, ini Kan susah. laporan. Nah, Anda ini kan laporan asumsi saja. loh. Ini laporannya aja. Jadi bukan, ini Ya, laporan saja. laporan kamu tanpa bukti gimana bisa? Nah, Enggak, kalau laporan tanpa bukti itu sama dengan surat kaleng, Pak. Makanya itu nota dinas itu harus dicabut kalau mau bikin bagus. Ya, wajib pajak kan tidak ada otoritas memeriksa mereka. Jadi surat tadi ya nanti ada otoritas lembaga independen yang bisa mengaudit
Direktorat Jenderal Pajak itu untuk bukti awal, tapi itu semua rakyat sudah bisa lihat, otomatis mereka akan ada ketakutan seperti itu untuk berbuat yang aneh-aneh seperti itu. Tidak bisa. Saya mungkin kurang setuju karena kita nanti berangkatnya dari asumsi surat kaleng, agak susah juga. Kita bikin laporan Nah, tapi tidak, dasar kita nggak ada. tidak surat kaleng. Ini wajib pajak setelah diperiksa, Pak. Jadi kalau nggak diperiksa, surat kaleng nggak bisa. Misalkan ada surat pemeriksaannya ini, nomornya sekian, wajib pajak sekian, yang melapor harus wajib pajaknya sendiri. Kan dibuat seperti itu, Pak. Yang diperiksa, kalau nggak diperiksa nggak bisa surat kaleng, Pak. Ini semua wajib pajak yang pernah diperiksa saja yang bisa melapor, gitu loh, Pak. Itu kan sangat mungkin sekali secara teknologi, gitu loh, Pak. Jadi bukan orang ngawur surat kaleng yang nggak pernah Gimana diperiksa. dia mau? Itu yang bisa seperti itu, Pak. Saya terus terang kasih tahu Bapak ya. Itu cuman Pak Rinto aja, yang lain nggak berani, Pak. Iya. Bapak harus paham itu psikologi. Itu cuma Bapak aja. Kalau kita cari seluruh Indonesia, itu ketemu nggak sampai 10 orang, Pak, Nah, iya. yang bisa seperti itu. Maksudnya kan itu kan Nggak ada secara itu. etik kan sudah disediakan. Itu loh, Pak, kalau nggak ada yang berani lapor ya berarti dianggap bersih, tidak masalah. Persepsi Bapak saya balik. Gitu loh, Pak. Gampang saya jawabnya kalau saya sebagai Ya sekarang kan maksudnya harus ada kalau saya sebagai Menteri Keuangan nggak ada yang berani lapor, Sekarang- berarti bersih. Gimana? Tapi semua sistem sekarang sudah DJP kan disiapkan. gitu. Seperti itu, Pak. Enggak, nota dinas itu dicabut sudah selesai. Kalau Iya. bersih kenapa risih gitu Ya, loh. otomatis kalau itu kan otomatis nggak masalah dicabut, Pak. Tapi setelah itu kalau Ya, membuktikan tadi persepsi tadi minimal semua yang diperiksa pajak itu bisa kayak sebenarnya kan ada mekanismenya kuesioner tadi. Tapi kuesioner ini dibentukkan secara database IT gitu loh, Pak. Kan ada kuesioner itu. Iya. Tahun ini Bapak lewat pemeriksaan naik ke Buper, mati. Gimana? Pemeriksaan naik ke Buper loh, Pak. Saya yang pegang pisau loh, Pak, sekarang. Bapak ginjal satu saya tusuk, nanti melawan lagi ginjal sebelah lagi saya tusuk. Mati kamu. Saya kan pegang kekuasaan, pegang pisau. Bapak nggak ada pisau, nggak bisa melawan saya. Ya kan? Pasti kalah. Coba tanya Pak Awan. Ini buat keder nggak pemeriksaan naik ke Buper? Dan setelah kita lihat hasilnya, itu kan ternyata bukan Buper yang dicari-cari gitu loh. Mana ada Buper yang 400 juta? Kata Pak Rey itu kan Buper mainan gitu loh. Buper itu kan harusnya 80 miliar, 100 miliar. Buper 400 juta. Iya. Ya kan? Oke. Kan baru terjadi sekarang ini selama bertahun-tahun Republik ini berdiri. Iya. Ya kan? Siap. Nah, itu makanya kan takut. Jadi Pak Awan jadi takut karena dikriminalisasi. Saya dalam arti kata kriminalisasi saya. Kamu melawan saya seperti kita, SPD 2DK, kita melawan, dia naik ke pemeriksaan. Pemeriksaan kamu melawan, naik ke Buper. Di Buper itu minimal 100% harus bayar sanksinya. 400 juta kali 2, 800 juta. Amsyong. Coba lawan. Susah. Nggak bisa, Pak. Memang nggak bisa. Makin lawan kita makin bonyok. Oke, Mas Awan. Oke, Inilah siap. nanti Pak Rey coba. Nanti Pak Rey selesaikan masalah yang Buper itu. Mantap, saya dukung terus itu, nggak apa-apa. Oke, baik. Kan Makasih, Pak. jadi cemoohan maksudnya. Oke, makasih Pak Suyono, Pak, Ya. Pak Rinto. Ini wilayah bebas korupsi saya rasa mungkin lebih tepat diganti jadi WBK itu wilayah bebas KPK ya. Jadi karena tidak boleh merekam, kami bebas, kan nggak ada KPK di sini. KPK nggak Iya, boleh, iya. mohon maaf nih, dilarang merekam di kantor pajak. Jadi WBK itu lebih tepat wilayah bebas KPK ya, bukan wilayah bebas korupsi. Kan nggak boleh rekam. Nah, jadi memang ucapan Pak Purba ini sangat-sangat blunder ya teman-teman ya, sangat-sangat tidak populer. Ya mungkin setelah podcast ini dia akan merevisi ya. Salah ngomong nih gue kemarin nih. Harusnya gue suruh potong kuping aja tuh orang-orang itu ya. Nah, ini saya mau tanya ke Pak Sujono nih. Pak Sujono ini sebagai mungkin praktisi juga ya, praktisi konsultan juga. Kira-kira nih Pak, konsultan pajak ini dapat fee nggak ya?
Ya, selain dari ini ya, selain dari yang fee dia yang normal yang tiap bulanan atau kasus dari klien ini, dari kasus 4 miliar ini, kira-kira dia dapat fee nggak? Karena kan kalau nggak salah KPK bilang dikasih full 4 miliar kepada si oknum pajaknya. Apa iya si konsultan pajak itu nggak dapat fee gitu loh? Menurut Bapak gimana nih sebagai sebagai orang biasa gitu ya? Gimana Pak? Nah, ini supaya jangan terjadi menuduh konsultan pajak. Saya menggunakan istilah Pak Panji ya. Panji itu kan menurut keyakinan saya, kan dia bilang begitu. Menurut keyakinan saya, ya kalau saya, ayah saya terima dua-duanya lah. 4M pun saya minta dibagilah. Masa pro bono, ya kan? Udah titip rekening Pasti ya sama pasti PT-nya ya? kalau saya sih minta dua-dua. Invoicing 4 miliar itu kalau invoicing MPPN 50% berapa persen? Hmm, 2M kali berapa itu? Itu udah masuk ke tier berapa? Tier ke yang keempat, 30% ya? 25% ya? Hah? Masa 30%. saya harus bayar sendiri pajak itu? Ya kan? 30% berarti 2M 600 juta. Masa saya harus bayar 600 juta? Kan nggak mungkin. Mana mau saya kalau nggak dikasih lagi. Nombok dong saya, nombok 600 juta dong. Oke. Ya, dua-dua lah, dua-dua lah supaya ya banyak atau sedikit saya nggak tahu, tapi ya haruslah karena enggak saya kan rugi. Namanya saya kan dagang kan, konsultan kan dagang, dagang jasa dia. Hmm. Itu Pak Awan. Oke, siap. Makasih Pak Sujono ya. Jadi menurut keyakinan Pak Sujono, ya kira-kira akan ada kickback atau cashback dari oknum pajaknya ya. Nggak mungkin lah konsultan pajak pro bono dititipin rekening dia untuk ngambil resiko sebesar ini. Nggak mungkin lah dikasih plok-plok semuanya ke si oknum pajak. Oke, sekarang ke Pak Rey nih yang terakhir nih, Pak Rey nih sebagai ahli hukum ya. Menurut Pak Rey ya Pak, di level kepala KPP Madya yang masih unyu-unyu gitu ya, ini kan level KPP Madya nih, masih jauh dibanding eselon-eselon 1, 2 ya. Ini 4 miliar per satu kasus, Pak. Gimana di level Cortex? Cortex ya atau Corstress ya, yang budgetnya 1,3 triliun, Pak. Kira-kira fee-nya berapa, Pak? Kalau mau dibandingin apple to apple gitu perbandingannya itu, ini dari 27M dia dapat 20%. Ya sekitar 20%, kemudian dia dapat lagi 20% dari situ kan. Nah, gimana dengan level core stress yang 1,3 triliun, Pak? Dan terakhir, Pak, mungkin dari Bapak sebagai praktisi hukum, apa solusinya, Pak? Sekarang solusi gimana untuk ngeberesin masalah korupsi di DJP ini, Pak? Makasih, silakan Pak Lee. Terima kasih Pak Wan pertanyaannya. Kalau bicara mengenai besaran nilai ya antara apa yang diterima oleh Fiskus ya di KPP Pratama, KPP Madya maksudnya ya, Madya Jakarta Utara dengan Cortex, tentunya ya kalau di akuntansi kan kita biasa menggunakan nilai proporsional begitu ya. Nah, otomatis kalau angkanya saja sudah sefantastis itu untuk Cortex senilai 1,3 miliar ya, ya saya rasa ini masih 1,3 dugaan. triliun Pak, bukan Ya miliar. 1,3 triliun ini karena terlalu besar, Pak. Ya, 1,3 triliun biasa menangani MM-an sekarang T gitu loh, Pak. Jadi agak bingung kan. Nah, 1,3 T ini kan luar biasa fantastis ya, Pak. Jadi kalau mau dihitung proporsional dengan tadi hitungan Pak Awan terhadap fee yang didapat ya oleh Fiskus di KPP Madya Jakarta Utara, ya tinggal dihitung sendiri saja Pak kalau mau dihitung proporsional. Ya. Nah, jadi nilainya tentu sangat fantastis. Tapi poin yang saya mau sampaikan adalah Cortex itu meskipun tanda petik ya masih bermasalah, menurut saya tetap akan dipaksakan untuk diterapkan. Karena kalau tidak akan muncul lagi Pak korban baru di KPK. Ya, akan muncul lagi tersangka baru, akan muncul lagi persidangan dengan terdakwa baru. Ya, akan muncul lagi Pak terpidana baru. Jadi bagaimanapun juga
ini beban juga buat Pak Menteri karena dia harus menganggarkan lagi Pak untuk mendampingi mereka kalau jadi tersangka, ya, mendampingi mereka untuk jadi terdakwa. Nah, itu anggarannya semakin besar, Pak. Ya, jadi kalau misalnya PH-nya harus diminta untuk mendampingi atau mewakili, Pak, ya sebagai PH, ya tentu bisa dihitung, Pak, PH-nya minta berapa. Nah, kalau saya jadi PH juga saya hitung-hitungan, Pak. 1,3, Pak. Ya kan? 1,3, Pak. Ya. Kalau kalau kemudian kita menghitung saja dari 1 per mil, mungkin Pak Sujono bisa hitung itu sudah berapa itu Pak? Ya enggak usah 1% Pak, 1 per mil saja, Iya. ya itu sudah berapa Pak? Ya, nah kita harus bayar PPh-nya berapa itu? Kalau 21 ya, jangankan 21 Pak, 23 saja sudah berat kita 2%. Kalau misalnya kita dianggap sebagai PH berbadan hukum begitu, itu sudah cukup berat. Apalagi kalau sebagai orang pribadi ya, dengan bracket pasal 21 itu kan lebih berat lagi. Nah, jadi menurut saya Cortex ini meskipun tidak akan pernah selesai, ini tetap dipaksakan. Nah, pertanyaannya yang jadi korban siapa? Yang jadi korban adalah WP. Ya, ketika Cortex tidak lancar, tidak sempurna, maka akan muncul persoalan-persoalan baru. Disitulah WP menjadi beban. Disitulah itu menjadi beban WP, tanggungan WP. WP yang akan menjadi korban. Ya, dulu awal-awalnya kan kita tahu kan, tidak bisa nerbitin faktur, diterbitkanlah sanksi administrasi 1% dari DPP. Itu adalah contoh-contoh di mana WP menjadi korban. Kedepannya juga ada. Ya, makin banyak ya surat teguran tidak jelas tiba-tiba muncul ya, seperti yang dialami Pak Rinto begitu. Begitu digugat tiba-tiba hilang kan begitu ya. Muncul lagi yang baru lagi ya kan. Masih ngajukan keberatan tapi muncul terus surat teguran begitu ya. Pokoknya Nggak ada akan remnya, terus seperti itu. nggak ada remnya, Ya. Pak. Nah, tidak ada remnya. Jadi pertanyaan Pak Awan tadi menurut saya tidak akan ada solusinya, Pak, sampai ada tersangkanya. Ya, itu tidak akan pernah beres karena seperti yang disampaikan oleh Pak Rinto dan seperti yang kami sampaikan kepada KPK, ya, harus ada kajian daripada ahli teknologi informasi yang mandiri, ya, yang menyatakan bahwa memang ini tidak bisa sempurna, ya, dan itu belum bisa dilakukan oleh KPK karena dampaknya sangat luas sekali. Kenapa? Karena kalau Cortex dipersoalkan, sementara ini sudah dipaksakan untuk jalan, ketika dipersoalkan ini akan berdampak lagi kepada penerimaan negara. Pak Awan, Pak Sujono, sama Pak Rinto. Jadi kami melihat bahwa bukan KPK tidak bisa menjalankan ini. Ya, kami menduga memang ini diperlambat prosesnya supaya memang tidak kemudian muncul korban dan tidak kemudian memperlambat atau menghambat penerimaan negara dari pajak. Ya, itu dampaknya seperti itu. Jadi akan sangat sulit, Pak. Tapi kalau kita mau jujur dan kita mau taruhan versi warung kopi, Pak, itu memang Cortex sangat susah sekali untuk menjadi sempurna. Ya, itu sangat susah sekali begitu ya. Apalagi dengan nilai yang sebesar itu kok nggak sempurna, itu sudah harus ada korban sebenarnya ya. Tapi ya kembali lagi Terus kan. pernyataannya juga berulang-ulang berbeda-beda, Pak Ari. Kemarin Pak Ya, Menteri Purbaya mengatakan bahwa ini seperti buatan anak SMA. Terus barusan kemarin ternyata sudah source code sudah diserahkan, kerjasama vendor sudah diserahkan, tapi maksudnya nanti masih kerjasama lagi. Kan nggak jelas ini, Pak. betul Pak Rinto. Nah, jadi menurut saya Cortex itu kalau kita mau jujur ya, memang itu merupakan bom waktu ya, time bomb. Ya, itu tinggal masalahnya kapan mau diledakkan saja. Ya, tapi atau kapan akan meledak dengan sendirinya. Ya. Nah, yang kedua, pertanyaan Pak Awan tadi solusinya seperti apa ya ke depannya. Kembali lagi bahwa saya mengusulkan supaya ketika
ada kuasa wajib pajak atau ada pihak-pihak yang membantu wajib pajak, tentunya sebisa mungkin izin itu atau nyawanya tidak diterbitkan oleh Kemenq supaya ada independensi, ya. Karena tidak mungkin mereka itu akan all out totalitas, ya, mendampingi mewakili wajib pajak. Kalau kemudian nyawa mereka itu dipegang oleh Kemenq. Jadi harus ada pihak yang independen, ya. Sekarang terbukti. Ini masukan buat Pak Dirjen Pajak, Pak Menteri Keuangan, ya, dan juga kepada pihak-pihak terkait, ya, bahwa apa yang digadang-gadang bahwa konsultan pajak itu berbeda dengan orang awam, hari ini terbukti, bukan hari ini, hari Jumat kemarin terbukti, ya, bahwa kompetensi tidak berbanding lurus dengan integritas. Lalu yang mau diproduksi oleh Kemenq itu adalah orang yang kompeten tapi tidak berintegritas, atau orang yang kompeten dan orang yang berintegritas. Kalau yang kedua tidak bisa dipenuhi oleh Kemenq. Yang bisa dipenuhi hanya yang pertama saja. Ya, berarti kan ada persoalan di sini. Ada persoalan yang kemudian harus dievaluasi dan tidak lagi kemudian Kemenq bisa melakukan secara mandiri, ya, proses penentuan konsultan pajak. Ini sudah terbukti, ya, dan ini juga memberikan masukan kepada Kemenq bahwa pembenahan terhadap pihak lain yang setara dengan konsultan pajak yang akan diatur dengan RPMK karena dianggap tidak punya kompetensi yang sama dengan konsultan pajak, itu menjadi prematur dan cenderung mengada-ngada dan berlebihan. Ya, karena yang sudah diatur pun hasilnya ya seperti ini. Ya, yang katanya sudah melewati proses seleksi yang begitu panjang, hasilnya seperti ini, rapor merah. Ya, nah pertanyaannya kalau begitu, apakah seleksi atau proses panjang itu memang digunakan oleh Kemenq itu memang sebenarnya ingin menghasilkan SDM berkualitas demi membantu WP atau ada tujuan lain? Ya, seperti dugaan, ya, dugaan bahwa kemudian ini adalah kemudian cara untuk membuat dapur tertentu menjadi ngebul. Ya, apakah dugaan seperti itu menjadi benar gitu kan, ya? Karena hasilnya kita lihat sekarang, rapornya merah. Ya, berarti proses yang begitu panjang menjadi konsultan pajak kemudian menjadi dipertanyakan. Nah, jadi kembali lagi saya mengusulkan ternyata apa yang selama ini saya pernah sampaikan dalam banyak forum, ya, konsultan pajak tidak lebih kompeten dan tidak lebih berintegritas daripada pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 2 angka 9 Undang-Undang HPP. Jadi kalau begitu yang perlu diatur ulang melalui RPMK itu sebenarnya bukan pihak lain, Pak Sujono dan Pak Rinto dan Pak Awan. Harusnya yang pertama kali diatur ulang adalah konsultan pajak. Ya, karena sudah terbukti hari ini. Itulah yang menjadi prioritas. Kalau yang mau diatur ulang itu adalah pihak lain karena tidak punya kompetensi, hari ini dibuktikan prioritasnya bukan pihak lain, Pak Rinto. Prioritasnya adalah konsultan pajak. Ya. Nah, jadi ada kurang lebih 10.000 konsultan pajak itu yang harus dilakukan evaluasi ulang. Ya. Nah, itu mungkin usulan saya, Pak Awan. Mungkin ke depannya kita akan pikirkan supaya konkretnya seperti apa. Demikian, Pak Awan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rey sudah memberikan insight yang sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak Rinto, IWPI bersama Pak Sujono. Intinya kita tetap memantau dan kita merasa berbelasungkawa, bersedih ya atas kejadian ini, dan lebih bersedih lagi orang-orang oknum itu justru mau dibantu oleh Pak Purbaya. Lebih sedih lagi, yang lain tidak dibantu, yang sama-sama kena kasus. Aduh, nasib lah. Oke, baik. Terima kasih Pak Rey, makasih Pak Rinto, makasih Pak Sujono. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak. Mari. Oke, Mas. Siap, terima kasih Pak Awan.